Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika dengan NPM 09105801220009. Prodi Teknologi Pendidikan semester 3. 1. Pemaparan basis data dan contohnya. Basis adalah markas atau ruang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata mewakili suatu objek. Adapun pengertian lainnya dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpulan file, tabel, atau arsip yang berhubung dengan disimpan dalam berbagai media elektronik. Adapun contoh dari itu enterprise, kantor, database alamat, entitas staff, atribut atau file, entity staff file alamat, data value, atribut Jalan Abokongan, Jalan Malajoang, Jalan Tonorjang. Filenya Safika di Jalan Abokongan, Azima di Jalan Malajoang, Asisa di Jalan Tonorjang. Kunci elemen datanya alamat staff 03. 2. Yaitu komponen basis data, enterprise dan kawan-kawan serta contohnya. Komponen basis data yaitu data, hardware, software, user. Sedangkan istilah-istilah dalam sistem database itu ada enterprise, entitas, atribut atau file, data flow, record atau tabel, file, kunci elemen data. Baik, saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam sistem database tersebut. Yang pertama yaitu enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi, contohnya rumah sakit. Yang kedua entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya, contohnya database administrasi pasien, entitasnya pasien, dokter, obat, dan lain-lain. Atribut, yang ketiga atribut atau file, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas, contohnya entity obat, filenya itu nama obat, jenis, bentuk, dan lain-lain. Data filenya yaitu data aktual atau informasi yang disimpan data setiap data elemen atau atribut, contohnya atribut alamat yaitu Rapang, Makassar, dan lain-lain. Record atau tabel yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dengan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Terus file yaitu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data filenya. Kunci elemen data yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Yang ketiga jenis mapping kardinalitas dan contohnya. Jenis dari mapping kardinalitas yaitu ada 3. Yang pertama one to many, one to one, dan many to many. Penjelasan dari one to many adalah one to many perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua, perbandingan bentuk. One to one yaitu perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua berbanding 1:1. Sedangkan many to many adalah perbandingan antara entiti pertama dengan entiti kedua berbanding banyak. Contoh dari one to many, one to one, many to many bisa kita lihat seperti gambar yang di atas, yaitu ruang menempati pasien. Gambar di atas menggambarkan 2 entitas dengan satu relasi di mana kita membacanya ialah satu ruangan dapat ditempati oleh banyak pasien. Yang kedua, contoh dari one to one, karyawan menempati jabatan. Gambaran di atas menggambarkan hubungan 2 entitas dengan satu relasi. Cara membacanya adalah satu karyawan
menempati satu jabatan. Begitu pula sebaliknya, satu jabatan diduduki oleh satu karyawan. Yang ketiga, contoh dari many to many, yaitu customer pesan barang. Pada gambar di atas terdapat dua entitas dengan satu relasi, di mana relasi atau mapping adalah many to many. Cara mencocokkannya adalah sesuai dengan gambar di atas, mengartikan bahwa satu customer dapat memesan banyak barang, lalu kondisinya kita balik, satu barang dapat dipesan oleh banyak customer. Nah, ketika kita menemukan hal tersebut dalam suatu relasi database, maka relationnya atau belah ketupatnya di mana pada studi kasus di atas adalah pesan menjadi tabel dalam database sebagai tabel pengampu. Yang keempat yaitu definisi ERD, komponen dan contohnya. Definisi ERD atau yang bisa disebut dengan Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi objek atau entitas beserta atribut-atribut secara detail. Komponen ERD yaitu ada entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik dan berbeda satu dengan sama lainnya. Yang kedua, atribut. Setiap entitas memiliki atribut dan yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Dan beberapa jenis atribut yang bisa digunakan dalam ERD adalah berikut jenis-jenisnya. Atribut kunci, atribut simple, atribut multinilai, atribut gabungan, atribut derivatif. Yang ketiga adalah relasi. Relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara suatu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses kompinen. Ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD dan perlu kamu ketahui berikut ada jenisnya: one to one, one to many, many to many. Yang keempat, garis. Dalam ERD sendiri digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung, garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Baik, mungkin itu video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fil sabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.